Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya beri judul beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia numpang tenar di balik kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Para sahabatku terkasih, mengenai hal ini sudah saya bahas, sudah saya bawakan dalam beberapa konten saya sebelumnya. Kita ketahui bersama bahwa belakangan ini beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia menjelekkan paus, kemudian juga menjelekkan gereja Katolik. Maka dalam beberapa konten saya sudah membawakan ini, memberikan ulasan untuk kita, kiranya kita bisa mengetahui dan memahami apa yang sedang terjadi dan juga bagaimana sebenarnya gereja Katolik itu. Para sahabatku terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang sebelumnya biasa saja, akhirnya menjadi luar biasa. Sebelumnya bagi kita tidak punya nilai, tidak berarti, tetapi bisa saja ke depannya hal itu mempunyai nilai yang luar biasa, bahkan dicari-cari orang. Ini fenomena yang kita jumpai, kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya buat contoh. Misalnya, sebuah benda yang selama ini bagi kita itu hal yang biasa saja, tetapi benda tersebut digunakan oleh seseorang yang punya pengaruh yang begitu besar, alias orang besar, orang yang terkenal, maka benda tersebut akan menjadi bernilai. Demikian juga misalnya dalam hal-hal yang lain. Sebelumnya hal itu biasa saja, tapi karena dikonsumsi oleh seseorang yang begitu terkenal, begitu hebat, punya power yang luar biasa, maka akhirnya hal tersebut menjadi begitu luar biasa nilainya. Ini fenomena yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hal ini tidak dapat kita pungkiri, para sahabatku terkasih. Nah, hal ini juga dilakukan oleh beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia. Maka di judul tadi saya katakan, beberapa pendeta numpang terkenal berkat kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia. Jadi beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia ini pun ikut-ikutan numpang untuk bisa terkenal atau dikenal oleh orang lain. Mereka ikut numpang di balik kebesaran paus dan juga kebesaran gereja Katolik. Kita ketahui bersama bahwa paus itu adalah tokoh dunia. Dan kemanapun paus pergi, datang ke sebuah negara, penyambutan dan lain sebagainya begitu luar biasa. Kita ketahui bersama dan kita lihat sendiri bagaimana pada beberapa waktu belakangan ini Paus Fransiskus hadir di Indonesia. Kita lihat bersama para sahabatku terkasih, negara bangsa menyambut beliau dengan begitu luar biasa. Kenapa? Karena negara atau bangsa ini sudah mengetahui bagaimana figur paus itu di mata dunia. Maka negara, bangsa menyambutnya dengan sebuah penyambutan yang begitu agung, begitu luar biasa. Nah, kemudian juga kita ketahui bersama bagaimana kehadiran gereja Katolik di mata dunia. Nah, maka di balik kebesaran paus dan demikian juga kebesaran gereja Katolik, beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia numpang tenar di balik semua ini. Jadi beberapa pendeta ini numpang tenar, biasalah, biasa numpang tenar. Nah, para sahabatku terkasih, sebenarnya mereka menyadari bahwa mereka itu tidak punya apa-apa. Sebenarnya mereka menyadari ini, bahwa mereka itu sama sekali tidak punya apa-apa.
Karena tidak punya apa-apa, tidak dikenal oleh orang lain, maka mereka ikut numpang di balik kebesaran paus dan juga kebesaran gereja Katolik. Mereka menyadari mereka tidak seperti paus. Mungkin hanya orang-orang di sekitar mereka yang mengenal mereka itu. Hanya umat mereka yang ada di gereja mereka itu yang mengenal mereka. Tapi kalau bicara tentang bangsa, bicara tentang negara, bangsa ataupun negara tidak mengenal mereka. Apalagi dunia. Jadi mereka menyadari ini bahwa mereka tidak sebesar paus. Mereka tidak seluar biasa paus, tidak sehebat paus. Tidak sebesar gereja Katolik. Mereka menyadari ini. Maka mereka numpang untuk tenar di balik kebesaran paus, demikian juga kebesaran gereja Katolik. Mereka itu ibaratnya kita yang bermimpi pergi ke bulan. Kita sebagai manusia, kita bermimpi pergi ke bulan, kita tidak punya alat apapun yang membantu kita untuk sampai ke sana. Kita hanya bermimpi dan bermimpi. Kita lihatlah bulan di atas sana, lalu kita bilang dalam hati kita, kapan ya saya sampai di bulan itu? Jadi ibaratnya mereka itu demikian adanya. Mereka menyadari mereka tidak punya apa-apa. Mereka menyadari mereka begitu kecil. Dan mereka bagaikan orang yang bermimpi pergi ke bulan. Itulah kira-kira keberadaan mereka. Hanya saja ini yang menjadi persoalan. Cara mereka numpang untuk tenar, numpang untuk terkenal salah. Cara mereka salah. Jadi mereka ingin terkenal, mereka numpang supaya ingin dikenal oleh banyak orang. Tetapi cara yang mereka lakukan ini salah. Dan ini adalah sebuah kesalahan fatal. Kenapa? Karena cara mereka menumpang untuk jadi terkenal, jadi dilihat, diakui oleh banyak orang, mereka justru melakukan sebuah kesalahan fatal, yakni menjelek-jelekan paus, demikian juga menjelek-jelekan gereja Katolik. Sementara kita lihat di Republik ini, sekarang tokoh-tokoh besar di Republik ini, sekarang berpikir bagaimana caranya sehingga bisa meniru keteladanan yang sudah ditunjukkan oleh Paus Fransiskus selama berkunjung ke Indonesia. Bahkan di sana ada juga pendeta yang mengatakan bahwa paus itu antikristus. Dari manalah jalannya sampai mengatakan bahwa paus itu adalah antikristus? Dan di mana letak kesalahan paus itu sehingga paus itu dijelek-jelekan? Demikian juga gereja Katolik dijelek-jelekan oleh beberapa pendeta ini. Jadi cara mereka ingin terkenal, tetapi yang mereka lakukan, mereka ingin terkenal, tapi cara yang mereka lakukan itu salah. Maka kita lihat belakangan ini berbagai reaksi muncul dari kalangan umat Katolik untuk memberikan sebuah keterangan penjelasan tentang kesalahan yang mereka lakukan. Maka pesan saya, ada 3 pesan saya di sini kepada para pendeta yang numpang terkenal tetapi melakukan kesalahan ini. Pertama, Anda berhenti saja. Tidak perlu Anda terlalu jauh menjelekkan paus, kemudian menjelekkan gereja Katolik. Karena apa? Anda akan mengalami sebuah ancaman. Anda akan terancam. Umat Anda akan melihat Anda, beginikah kualitas pemimpin kami? Sementara mereka melihat paus sendiri datang ke Indonesia, paus tidak pernah menjelek-jelekan agama yang lain. Bahkan semua agama dirangkulnya dengan penuh kasih sayang dan persaudaraan sejati. Sementara umatmu melihat, oh beginikah kualitas pemimpin kami, menjelek-jelekan agama lain, bahkan menjelekkan paus dan menuduh paus sebagai antikristus. Beginikah kualitas pemimpin kami? Maka hati-hati, Anda akan terancam kehilangan umat Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, paus itu adalah kepala gereja sekaligus sebagai kepala negara Vatikan.
Maka Anda hati-hati. Kalau Anda terlalu jauh menjelekkan Paus, Anda mengata-ngatai Paus terlalu jauh, bisa-bisa saja Anda ditangkap. Bisa-bisa saja Anda ditangkap, maka Anda hati-hati. Gereja Katolik selama ini pun masih diam, masih tenang, masih memberi respon yang wajar-wajar saja. Awas kalau Gereja Katolik pun mengambil langkah atas Anda-Anda itu. Maka hati-hati, Anda harus hati-hati dalam hal itu. Kemudian yang ketiga, dikatakan bahwa Paus itu adalah antikristus. Maka komentar saya yang ketiga di sini, para sahabatku terkasih dan teristimewa para pendeta yang menjelekkan Paus dan demikian juga gereja Katolik, saya perlu katakan bahwa Paus itu adalah penerus takhta Santo Petrus di Vatikan. Dan Paus itu sendiri adalah wakil Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan yang dilakukan oleh Paus sendiri adalah dia melakukan semua hal yang diharapkan oleh Yesus sendiri. Kita ketahui, Yesus itu adalah Raja Damai. Kemudian selama masa hidup Yesus, Yesus selalu peduli, perhatian terhadap orang-orang kecil yang terpinggirkan dalam masyarakat. Maka kita lihat apa yang terjadi. Paus itu digelari sebagai tokoh perdamaian dunia. Bukan Anda. Paus yang digelari sebagai tokoh perdamaian dunia karena dia ingin meneruskan apa yang dikehendaki Yesus bagi dunia ini. Kemudian kita lihat kehadiran Paus Fransiskus selalu memperhatikan orang-orang yang tertindas, orang miskin, orang yang terlupakan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka saya katakan di sini, Anda tadi menuduh bahwa Paus itu adalah antikristus. Maka di sini sebenarnya dengan menjelekkan Paus kemudian menuduh Paus sebagai antikristus, padahal Paus meneruskan apa yang dikehendaki Yesus di dunia ini, maka di sini saya simpulkan bahwa bukan Paus yang antikristus, tetapi Anda yang antikristus. Kenapa? Karena Anda anti terhadap orang-orang yang meneruskan karya Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Jadi tidak usah lagi Anda berkuar-kuar menjelek-jelekkan Paus, bahwa Paus itu adalah antikristus. Sekarang Anda sudah menunjukkan buktinya sendiri. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Jadi Anda di sini menentang orang yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus di muka bumi ini. Maka di sini bukan Paus yang antikristus, tetapi Anda yang antikristus. Karena Anda benci, Anda menjelek-jelekkan orang yang meneruskan ajaran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Maka ini jelas para sahabatku terkasih. Anda menggunakan sebuah analogi yang dari mana saya tidak tahu, tapi analogi yang saya buat ini jelas membuktikan bahwa Anda sendiri sebenarnya menjadi orang yang antikristus itu sendiri. Demikianlah para sahabatku terkasih, sedikit informasi, demikian juga ulasan tentang beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia yang numpang tenar di balik kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.